Ya, jadi eh, karena kemarin saya coba menghubungi dosen tim ya, Dokter Andriani itu beliau mengundurkan diri ya, mengundurkan diri sehingga ketika saya sodori materi itu eh, beliau tidak komen apa-apa sehingga ketika saya kembalikan ke prodi itu sedang diusahakan dosen penggantinya ya sehingga saya belum bisa share materi karena nanti khawatir dosen yang baru itu tidak sesuai dengan artinya kesepakatan materi dengan saya gitu. Gitu ya. Jadi mungkin untuk minggu ini sedang proses itu sehingga saya belum bisa memberikan materi RPS-nya ya. Ini mungkin awal-awal saya beri pengantar dulu ya. Nah, karena pengantar mungkin nggak banyak yang kita sampaikan ya. Nanti sekaligus eh, untuk imunohematologi dan bank darah ini saya sampaikan di sini ya sekaligus ya sehingga untuk besok pagi itu yang hari Kamis itu sudah saya sampaikan sekarang ya sehingga untuk yang besok itu Anda tidak usah nagih lagi untuk jam ini karena sudah saya sampaikan sekarang sehingga eh, untuk kegiatan kuliah teori imunohematologi dan bank darah sudah saya sampaikan sekarang. Begitu juga yang plebotomi nanti akan saya sambung plebotomi ya. Itu. Nah, saya lanjut ke materi imunohematologi dan bank darah itu sebetulnya apa sih yang dilakukan di sana ya. Jadi kalau dulu mata kuliah imunohematologi dan bank darah itu adalah mata kuliah tentang transfusi darah ya, tentang transfusi darah. Sehingga ketika Anda memahami mata kuliah ini, Anda harus memahami beberapa metode yang ada di sini dan secara teoritis seperti apa gambarannya teori tentang imunologi bank darah. Nah, yang pertama yang perlu Anda pahami adalah terkait dengan ini ya. Imunohematologi itu sebenarnya apa sih? Nama saja imun hematologi. Imun itu adalah reaksi yang melibatkan antara antigen dan antibodi ya. Karena apa? Ketika seseorang seseorang eh, terpapar partikel asing ya, itu akan melakukan proses imunitas ya. Nah, kebetulan di dalam tubuh seseorang itu sudah dibekali antigen dan antibodi untuk hematologinya, yaitu golongan darah ya. Sehingga di dalam sel darah merah itu sudah ada namanya antigen terhadap zat antibodinya ya, yaitu golongan darah ABO itu ya. Sehingga bisa kita definisikan bahwa imunohematologi itu apa? Itu adalah merupakan reaksi antara antigen dan antibodi pada sel darah. Khususnya apa? Ya sel darah merah ya gitu. Nah, ilmu ini sebetulnya tidak hanya menyangkut tentang imunologi dan hematologi saja ya, tapi juga tentang genetika, biokimia dan biomolekuler. Jadi bisa saja di dalam imunohematologi itu nanti mencakup tentang genetika, bagaimana seseorang bisa golongannya A, kemudian A ketika apa itu menikah dengan AB nanti akan muncul golongan apa gitu. Kemudian secara biokimia, biokimia bagaimana ya tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi ketika darah itu diracikan ya. Kemudian dari antigen dan antibodi itu secara molekuler sebetulnya juga kita bisa kita telusuri gitu. Artinya imunohematologi itu sebenarnya luas ya sebetulnya luas. Cuman ketika kita belajar tentang imunohematologi itu kita mengambil salah satu bagian dari materi ilmu ini itu adalah tentang transfusi darah ya.
Tuh. Jadi yang terjadi apa ya, reaksi antara antigen dan antibodi pada sel darah tersebut. Sehingga pada prakteknya ya imunohematologi itu apa ya, bidang transfusi darah gitu. Jadi kalau bicara tentang transfusi darah ya nanti faktor apa saja yang berperan di sana, yang mempengaruhi seperti apa, persiapannya bagaimana dan seterusnya begitu ya. Kemudian konsep imunohematologi dalam bidang pelayanan transfusi darah adalah memeriksa sebelum transfusi ya. Jadi sebelum darah itu ditransfusikan atau pretransfusi itu kita tes dulu ya. Apakah ada reaksi transfusi yang terjadi di situ ya. Gitu. Kemudian kalau timbul reaksi transfusi tentunya darah itu nggak akan digunakan untuk transfusi gitu ya. Kemudian konsep dasar imunologi itu diperlukan untuk memahami reaksi antigen dan antibodi ya. Jadi misalnya golongan A itu dia mempunyai antigen apa, antibodi apa gitu ya. Karena transfusi pada umumnya adalah menggunakan reaksi antigen dan antibodi. Sehingga kalau itu sudah dipahami dari awal, kita bisa paham reaksi antigen dan antibodi itu berjalan bagaimana. Kalau misalnya itu tidak ada kesesuaian, ya berarti nggak akan bisa berjalan. Tapi kalau sesuai, ya akan berjalan. Karena ada beberapa prinsip reaksi antigen antibodi yang digunakan pada apa itu reaksi transfusi itu. Nanti kita akan lihat reaksi antigen antibodi itu macamnya ada apa saja ya gitu. Nah, yang nanti harus Anda pahami ketika belajar materi ini adalah yang pertama antigen. Antigen itu apa sih sebetulnya gitu. Syarat-syarat sebuah antigen itu seperti apa gitu. Kemudian antibodi juga. Antibodi itu apa? Syarat dia bisa sebagai antibodi itu seperti apa? Kemudian jenis reaksi ya. Jadi reaksi antigen dan antibodi itu jenis reaksinya bagaimana? Kenapa sih kok bisa terjadi penggumpalan? Kenapa sih kok bisa terjadi pengapungan? Kemudian kenapa sih kalau justru tidak sesuai, tidak menggumpal dan terusnya ya gitu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi ya. Nah, reaksi itu akan berjalan dengan sempurna ya sesuai harapannya itu akan dipengaruhi oleh faktor apa saja ya. Itu yang kita pahami di dalam mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah antigen ya. Nama saja antigen ya. Anti berarti itu bukan ya. Antigen itu merupakan unsur biologis yang mempunyai bentuk dengan struktur kimia yang kompleks ya. Jadi kalau dilihat tuh sangat kompleks bentuknya, mempunyai bentuk ya, artinya bentuk ya. Kemudian berat molekulnya adalah lebih dari 10.000 ya untuk merangsang terbentuknya antibodi. Jadi kalau antigen itu mempunyai berat molekul kurang dari 10.000 itu dia nggak akan merangsang terbentuknya antibodi ya. Kemudian biasanya antigen itu adalah berasal dari molekul protein. Itu adalah sebuah antigen. Tapi kalau misalnya Anda masih penasaran dengan antigen ya, Anda bisa searching lagi antigen itu seperti apa, masih banyak ya yang bisa Anda pelajari tentang antigen ya. Yang prinsipnya ini ya, bahwa dia adalah mempunyai bentuk yang sangat kompleks, kemudian dia bersifat antigenik ketika berat molekulnya adalah lebih dari 10.000, kemudian dia bersifat antigenik adalah ketika banyak mengandung protein ya. Kemudian antibodi ya. Antibodi itu apa? Antibodi itu merupakan protein yang dihasilkan oleh limfosit karena ada paparan terhadap antigen yang spesifik ya. Jadi antibodi itu sangat setia kepada antigen ya.
ditunjukkan dengan apa? Spesifik ini. Kalau dia tidak mengenali antigen yang tadi merangsang terbentuknya antibodi, itu dia nggak akan mau bergabung ya gitu. Jadi antibodi itu bersifat spesifik ya, spesifik. Kalau Anda ibaratkan itu ya seperti Anda membuka kunci ya. Ketika Anda parkir di tempat parkir gitu, terus kuncinya dikumpulkan oleh satpam, kemudian dibagikan ya. Ketika Anda keliru mengambil kunci ya, walaupun bentuknya sama, itu Anda nggak akan bisa membuka kunci itu ya, karena tidak spesifik. Sehingga kalau tidak spesifik itu nggak akan terjadi kontak ya, tidak akan terjadi kontak. Anda harus mengembalikan atau mencari yang pas dengan kunci motor itu ya. Itu hanya ilustrasinya seperti itu. Antigen dan antibodi yang spesifik itu seperti itu ya. Kemudian struktur dasar antibodi itu terdiri dari dua rantai berat heavy chain ya. Itu dan dua rantai ringan ya yang identik ya. Ini strukturnya seperti ini ya. Kemudian setiap rantai ringan pada rantai berat melalui ikatan disulfida ya. Jadi ada dua rantai H sama L ini nanti yang mengikat adalah disulfida ini. Disulfida ya. Kemudian jenis antibodi itu ada GAMED. Biasanya saya hafalannya gamet, GAMED ya. Gitu. Nanti terserahmu karena eh, itu merupakan urutan biasanya. Imunoglobulin nyambung melewati plasenta ya, sedangkan IgM itu adalah ilmu yang disintesis pertama kali sebagai stimulus. Jadi kalau kita terpapar oleh antigen itu yang muncul pertama adalah imunoglobulin M ya, imunoglobulin pemula ya gitu. Kemudian jenis-jenis reaksi ya. Jenis reaksi, kenapa kok reaksi itu bisa terlihat atau bisa muncul? Yang pertama adalah reaksi hemaglutinasi. Namanya saja hemaglun, jadi darah yang menggumpal ya. Jadi memang reaksi ini adalah reaksi penggumpalan. Nah, kalau menggumpal inilah yang dikatakan cocok. Jadi nanti kalau Anda memulai praktikum, kemudian mereaksikan zat antigen dan antibodi pada darah itu, nanti yang muncul karena prinsipnya reaksinya adalah reaksi hemaglutinasi, ya seperti ini. Kalau itu cocok berarti terjadi gumpalan seperti ini, kalau tidak cocok ya masih darahnya masih utuh, ya tidak ada terjadi gumpalan ya. Reaksi hemaglutinasi itu adalah reaksi yang contohnya adalah reaksi pada penggolongan darah ya. Mungkin walaupun belum pernah praktek, Anda sudah pernah tahu ya, oh golongan darah itu reaksinya seperti itu ya, ada zat anti A-nya, kemudian zat anti B, anti O ya. Itu pada anti A itu mengandung apa sih sehingga kalau dengan golongan darah A kok mau menggumpal gitu ya. Kemudian adanya antibodi pada serum atau plasma, contoh anti A ya. Jadi nanti zat anti A itu sebagai antibodi, kemudian darahnya sendiri itu adalah sebagai antigen ya. Yang direaksikan dengan sel darah merah yang sesuai, yaitu antigen A untuk membentuk aglutinasi atau gumpalan pada sel darah merah. Jadi ini nanti hasil reaksi ataupun bentuk hasil golongan darah AB itu ya seperti itu ya, bentuk penggumpalannya seperti itu.
Oke, saya lanjutkan ya. Eh, Nanti kalau pas saya menjelaskan boleh dipotong ya, ditanyakan ya. Karena saya tuh lebih senang diskusi ya. Mungkin yang saya sampaikan itu tidak pas kalau Anda mau apa istilahnya merevisi ataupun mengusulkan pendapat lain tidak apa-apa ya. Itu. Saya lebih senang seperti itu ya karena saya tidak menggurui sebetulnya karena hanya saya sudah tahu lebih duluan sehingga coba saya sampaikan ke mahasiswa ya gitu. Nah, jenis reaksi yang berikutnya adalah hemolisis ya. Ya, tentunya namanya saja hemolisis. Ketika reaksi itu terjadi nanti bentuknya akan terjadi hemolisis ya. Jadi nanti kalau ada tipe tipe antigen yang tidak sesuai, yang harusnya berikatan itu malah akan terjadi kerusakan dari ikatan ini sehingga sel hemoglobinnya akan keluar dan menimbulkan eh, apa itu eh, menimbulkan warna merah ya gitu. Hemolisis itu adalah kondisi pecahnya membran eritrosit sehingga melepaskan molekul Hb ya. Jadi molekul hemoglobinnya lepas ya. Reaksi ini terjadi karena adanya pengaktifan komplement. Jadi komplement yang harusnya aktif menggumpal ini dia akan terganggu ya sehingga ikatan antara eritrositnya itu menjadi berbenturan sehingga hemoglobinnya akan lepas. Komplement sendiri adalah merupakan protein yang dapat teraktifkan jika jenis antibodi yang sesuai melekat dengan antigen atau mensintesis sel darah merah ya. Jadi ini akan melekat, tapi kalau dengan adanya hambatan ini harusnya ada pelekatan, tapi kalau ada hambatan ini akhirnya tidak terjadi ikatan. Nah, kondisi tersebut dapat muncul reaksi berantai mengaktifkan komplement dengan baik, akhirnya terjadi hemolisis sel darah merah ya. Jadi karena gangguan ikatan komplement itu sehingga nanti sel darah merahnya menjadi pecah. Kemudian netralisasi ya. Netralisasi itu ditunjukkan dengan apa sih? Biasanya diaplikasikan untuk terlarut cairan tubuh seperti saliva ya. Nah, netralisasi ini adalah sebetulnya ada reaksi antigen dan antibodi karena ada antigen yang terlarut itu sehingga ininya sel darah merahnya tetap utuh ya, tetap utuh karena di situ memang sengaja dilarutkan antigen yang terlarut ya. Ini sendiri sebetulnya sel darah merah itu bersifat antigenik ya. Ini sebagai antibodinya karena di sini ada antigen terlarutnya sehingga antigen terlarut itu mengikat zat antibodi atau anti-A-nya. Nah, eritrositnya sendiri nanti akan tetap utuh, yang ininya akan terpisah gitu ya, gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi reaksi antigen antibodi ya yang pertama letak dan jumlah antigen ya. Jadi posisi menentukan prestasi ini artinya apa? Kalau letak dan jumlahnya itu mendukung ya reaksi antigen dan antibodi itu akan berjalan dengan baik. Jadi letak antigen pada membran sel membran dapat mempengaruhi reaksi antara antigen dan antibodi. Letak antigen yang menjorok keluar membran seperti antigen A, B lebih cepat membentuk reaksi aglutinasi dengan AB jika dibandingkan dengan antigen yang letaknya terlalu menonjol dari membran sel darah merah. Jadi kalau letaknya lebih menonjol keluar ini lebih cepat dibandingkan yang letaknya seperti ini ya gitu. Artinya
semakin dia menonjol keluar itu akan mudah diikat oleh antibodinya ya. Kemudian jumlah ya. Jumlah itu dapat mempengaruhi reaksi antibodi ya gitu. Jadi pada sistem golongan darah ABO mempunyai jumlah sekitar 1 juta dengan letak antigen yang menghadap keluar membran. Sehingga antigen lebih mudah terikat dengan antibodi yang sesuai. Artinya antara letak dan jumlah ini harus berbanding lurus. Berbanding lurusnya apa? Ya semakin letaknya semakin panjang ya, letaknya semakin di luar tidak di dalam ya akan mudah terjadi reaksi. Kemudian jumlahnya semakin banyak juga sama, semakin banyak jumlahnya dia akan lebih cepat terjadi reaksi antigen dan antibodi. Kemudian jarak ya. Ingat di dalam di dalam sebuah sel itu ada membran yang melapisinya, yaitu muatan elektron ya gitu. Nah, semakin dekat ini jarak antigen dan antibodi, maka reaksi antibodi akan lebih cepat terjadi ya. Jadi kalau berjauhan, karena ini ada pengaktifan komplement ya, ini dengan cara lebih didekatkan, tentunya dengan mengurangi mengurangi tekanan potensial yang ada di sini ya gitu. Nah, contohnya ini imunoglobulin M itu akan lebih mengikat antigen dibandingkan dengan imunoglobulin G ya, karena apa? Mempunyai panjang 300 Armstrong ya dibanding yang mempunyai imunoglobulin yang mempunyai panjang 120 ya. Jadi ini lebih pendek sehingga lebih cepat. Kemudian konsentrasi ya. Konsentrasi itu kalau saya ibaratkan apa ya? Konsentrasi antara antigen dan antibodi itu harus seimbang ya. Jadi seperti ibarat membuat minuman ya. Minuman itu yang antigen misalnya airnya, yang antibodi itu misalnya gulanya ya gitu. Kalau saya ibaratkan itu seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kalau campuran antara antigen dan antibodi ya rasanya pas, enak gitu ya. Rasanya pas, enak gitu. Tapi kalau kelebihan air ya atau kelebihan antigen itu terjadi namanya post zone effect. Post zone itu berarti kelebihan antigen ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tentunya ketika itu sudah terjadi ikatan ya, akhirnya akan terjadi penglarutan kompleks yang terbentuk ya. Jadi gulanya itu enggak kerasa gitu. Gulanya enggak kerasa. Tapi begitu sebaliknya, kalau antibodinya yang berlebihan, misalnya gulanya terlalu banyak, ya menyebabkan kompleks antigen antibodi tetap ada dalam larutan tersebut, gitu ya. Sehingga kita nggak akan bisa melihat reaksi itu terjadi. Sehingga nanti kalau mereaksikan reaksi antigen dan antibodi itu, Anda harus benar-benar cek volumenya ya. Kalau misalnya yang eritrositnya itu Anda teteskan 1 tetes penuh, ya zat anti-A-nya juga sama 1 tetes penuh. Jangan meneteskannya sambil ada gelembungnya, nanti akan berbeda ya. Kemudian di dalam sel itu tadi sudah saya sampaikan ada ion yang melingkari antar sel ya. Jadi di antara sel itu ada ion negatif ya. Itu disebut dengan zeta potensial ya. Zeta potensial itu adalah merupakan
ion negatif yang ada di sekitar membran berfungsi untuk menjaga jarak, ya. Jadi sebetulnya walaupun jarak itu menentukan kecepatan reaksi, tapi sebetulnya ini tetap ada jaraknya, ya. Karena kalau itu tidak ada jaraknya nanti akan terjadi hemolisis seperti tadi yang saya sampaikan, bisa mensintetisasi, ya. Kemudian sita potensial harus dikurangi, tapi sita potensial ini juga harus dikurangi karena kalau nggak dikurangi nanti ikatan antigen dan antibodi itu tidak berjalan cepat, ya. Nah, sita potensial yang sangat bermakna pada tahap pemeriksaan imunologi adalah dikurangi dengan penambahan namanya bufin albumin, ya. Nanti kalau Anda sudah praktikum, ya, pada fase ketiga itu akan ditambahkan namanya bufin albumin, ya. Bufin albumin ini adalah tujuannya untuk memperkecil tekanan sita potensial, ya. Karena ketika sudah lanjut kepada fase 3 itu konsentrasinya sudah sangat kecil, ya. Kalau tidak dibantu sudah sangat kecil, kalau tidak dibantu dengan bufin albumin ini reaksinya nggak akan tampak, ya. Kemudian suhu reaksi antara antigen dan antibodi, ya. Jadi ketika reaksi antigen dan antibodi itu ada yang sebetulnya antigen dan antibodi itu mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda, ya. Misalnya imunoglobulin G itu adalah suhu optimalnya adalah 37 derajat, ya. Gitu. Jadi kalau nanti mereaksikan ya harus dalam suhu ini, gitu. Jadi harus disesuaikan. Gitu. Begitu juga yang pada kondisi-kondisi lain, ya. Ternyata ada juga yang harus kondisinya adalah kondisi yang dingin, ya, gitu. Kemudian kalau ini tadi suhu, ini waktu, ya. Jadi kecepatan reaksi itu harus eh, melihat waktu, ya. Artinya kalau waktu reaksinya itu optimum, ya itu akan segera terbentuk, gitu. Jadi lebih cepat terbentuk itu lebih bagus karena nanti akan bisa diketahui apakah reaksinya itu cocok atau tidak, ya. Kemudian konsentrasi ion, ya. Konsentrasi ion itu eh, suatu larutan harus diperkecil, ya. Artinya tadi jangan sampai terlalu pekat, ya. Karena apa? Kalau di dalam larutan dapat menetralisir muatan molekul sehingga reaksi keduanya bisa terganggu, ya. Maka pada reaksi antigen dan antibodi itu biasanya digunakan larutan dengan kandungan ion ion rendah, ya, misalnya pakai LIS namanya, low ion strength saline, ya, atau garam dengan tekanan rendah. Jadi biasanya nanti kalau mereaksikan kita tambahkan liskom ini, ya, liskom. Kemudian pH pengukuran, ya. Kalau pH pengukuran itu kalau yang sudah dalam kit itu sudah kita buat buffer yang mempunyai pH sekitar 6,5 sampai 7,5 ini, ya. Kisaran pH-nya itu, ya. Nanti kalau tidak dibuat seperti itu nanti sama akibatnya akan terjadi reaksi yang tidak optimum. Nah, ini yang mungkin akan saya sampaikan untuk minggu depan, ya, tentang transfusi darah. Oke. Oke, sementara itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, ya. Karena kalau tidak akan saya sambung ke
ke oh ini setiap pertemuan 2 sekaligus ya, karena pertemuannya hanya 9 ya. Ini saya lanjutkan sedikit aja ini tentang transfusi darah ya. Baik, Bapak. Ini masih kelihatan ya? Masih terlihat, Pak. Ya, oke. Transfusi darah itu sebenarnya adalah merupakan rangkaian pemindahan darah dari donor ke resipien ya. Sehingga tidak mudah karena darah yang digunakan itu adalah darah dari orang lain ya. Sehingga kita sebagai pasien itu harus bisa semaksimal mungkin menerima darah dari orang lain tersebut. Karena darah itu walaupun bentuknya cair, tapi sebenarnya itu adalah organ yang masih aktif ya. Kalau darah itu sudah banyak yang mati ya tidak bisa apa itu nanti hidup di dalam tubuh pasien ya percuma ya gitu. Jadi harus diperhatikan faktor itu ya. Karena apa tujuan dari pemindahan darah itu adalah untuk mendapatkan transfusi secara benar sehingga dapat menyelamatkan nyawa gitu ya. Nah, kalau pemindahan itu tidak benar ya percuma kita mindahkan darah ke pasien atau ke tubuh penderita. Itu prinsipnya itu ya. Sehingga darah yang kita transfusikan atau kita pindahkan itu harus benar-benar yang aman ya gitu. Nah, darahnya harus bagaimana? Tentunya aman bagi pasien, aman bagi donor ya. Kemudian aman bagi petugas ya. Kemudian apa? Ketika darah itu sudah disampaikan ya harus tepat waktu ya. Jadi jangan sampai pasien sudah membutuhkan waktunya lama ya. Terus mudah diperoleh. Kemudian dia harusnya butuhnya 3 liter hanya ada 1 liter itu juga akan kurang ya gitu. Itu syarat yang harus dipenuhi ketika pasien harus melakukan transfusi ya. Nah, biasanya darah yang akan ditransfusikan itu akan dites dulu ya kecocokannya gitu ya. Yang kedua, apakah cocok enggak dengan darah yang akan dimasukkan ke dalam pasien tersebut. Kemudian keamanannya ya. Jadi keamanannya itu harus aman ya. Jangan sampai dari sisi kecocokan tapi di situ ada penyakitnya ya, ada sumber penularannya. Bisa malaria, bisa hepatitis, bisa HIV gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang ada di dalam darah itu harus dicek ya. Dia donor tapi malah dapat bonus hepatitis gitu kan nggak benar gitu ya. Dia donor malah dapat bonus malaria gitu loh, atau dia donor dapat bonus apa itu HIV ya. Sehingga kalau orang habis donor darah itu di PMI sana itu dicek ya golongan darahnya apa, nanti di screening ya ada nggak penyakit-penyakit bawaan di dalam darahnya gitu. Nah, untuk rekrutmen dan seleksi donor itu bisa bersifat sukarela ya. Kemudian ketika itu dipakai itu di dalam bank darah harus ada darah penggantinya ya. Itu. Kemudian syarat menjadi donor itu usianya 17 sampai 60 tahun, hemoglobinnya 12, nanti ada tesnya sebelum dilakukan donor darah, nanti ada di dalam praktikum nanti diajari itu. Kenapa sih harus dicek hemoglobinnya dulu, kemudian tensinya ya, sistol maupun diastolnya, kemudian denyut nadinya gitu ya. Kemudian syarat lain adalah keselamatan donor ya.
Jadi si pendonor itu harus orang yang tidak beresiko ya. Artinya tekanan darahnya rendah, tidak anemi, tidak penyakit kronis, tidak DM, menderita penyakit berat dan seterusnya. Ini adalah keselamatan daripada pendonor. Nah, kalau pasien bagaimana? Tentunya darahnya diperoleh dari kelompok donor yang rendah, ya, bukan pecandu alkohol dan narkoba. Anda kalau tidak bertato, karena tato itu kan resiko terjadi penularan penyakit melalui jarum suntik, jarum tatonya itu. Kemudian tidak menderita penyakit kulit di sekitar tempat pengambilan, ya. Kemudian tidak menderita infeksi tertular, mendapatkan dalam 6 bulan terakhir, tidak minum salisilat, ya, karena ini akan terjadi proses penggumpalan darah, ya, tidak dapat imunisasi virus, ya, jadi kalau nanti itu ada nanti akan menyebabkan apa itu imunitasnya juga terganggu. Ini adalah syarat dari donor. Kemudian ketika Anda sudah melakukan donor darah, itu nanti akan dipisahkan darah itu berdasarkan komponen-komponennya, ya. Ada namanya DMP, ya, darah merah pekat. Jadi nanti darah itu akan diendapkan, terus cairan serumnya akan dibuang, ya. Plasmanya akan dibuang, ya, tinggal darah merah yang pekat atau darah merah yang sudah dicuci, ya. Jadi memperoleh WPRC, ya, atau red blood cell substrat, ya. Jadi konsentrasi, ya. Atau darah merah pekat yang miskin leukosit, ya. Jadi leukositnya sudah dibuang karena biasanya kalau donor itu leukositnya ikut didonorkan, ya. Atau yang lain, ya, ini ada trombosit, leukosit dan seterusnya, tergantung dari kebutuhannya. Ini kalau kebutuhannya ini adalah komponen seluler, ya. Artinya sel-selnya, ya, darah merah, darah putih dan trombosit. Kemudian kalau yang non seluler itu di luar selnya. Ini adalah plasma gitu, ya. Artinya plasmanya yang dipakai, ya. Terus manfaat pemakaian komponen, ya. Jadi kalau darahnya itu yang dimasukkan itu adalah komponen saja, itu nanti manfaatnya ya hanya menerima apa yang diperlukan, ya. Kemudian mengurangi volume transfusi, kemudian memaksimalkan sumber donor darah dan mengurangi masalah logistik. Ya, ini adalah manfaat pemakaian komponen. Nah, ini kalau kita perhatikan keuntungan dan kerugian membuat komponen secara manual. Ya, jadi ini komponen sel itu ternyata bisa dibuat, ya. Kalau manual, kalau apheresis ini mungkin bisa kita lewati, ya, karena ini sebetulnya di PMI sana yang melakukan. Oke, saya kira tambahan saya itu, ya. Ini kebetulan pas adzan di tempat sini, mungkin saya tunggu dulu biar selesai adzannya. Nanti saya sambung ke materi apa itu? Materi yang Teknik sampling, Bapak. teknik sampling dan flebotomi, ya. Gitu. PKL pas SMK itu setiap Hmm. ada transfusi darah, itu dengan kondisi darah yang dingin, Pak. Kondisi darah yang dingin, ya. Iya. Nah, sebetulnya begini, Mas, darah yang ditransfusikan itu sebetulnya kalau diaplikasikan ke manusia kan suhunya adalah sesuai, ya. Kalau suhunya 37 ya disesuaikan itu, ya. Tapi ketika darah itu disimpan itu kenapa harus di dalam suhu dingin itu tujuannya adalah untuk menghambat proses kematian sel, ya. Jadi sel itu kalau kondisinya panas, ya, itu akan mati, ya.
gitu. Sehingga ada juga yang mempunyai anggapan seperti itu ya, yang penting dinginnya pun tidak dingin sekali, artinya dingin yang ada batasannya. Itu tujuannya adalah untuk menghambat proses metabolisme sel. Kalau sel itu sebetulnya sudah keluar dari tubuh kan dia sebetulnya sel hidup. Dia itu sebenarnya hidup, tapi kalau misalnya itu dibiarkan tidak dicegah proses metabolismenya, dia akan mati, Mas. Sel itu mati sehingga nanti ketika dimasukkan ke manusia, ke pasien itu dia nggak akan sanggup hidup lagi ya. Sel itu sudah mati karena nutrisi yang ada di dalam sel tersebut sudah dipakai untuk menjaga kelangsungan hidupnya dia. Gitu. Gitu kalau menurut saya itu Mas yang bisa saya sampaikan jawaban saya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya, yang lain silakan. Bapak, saya ingin bertanya. Iya, ini Apip bukan? Oh, Pelik ya. Iya Pak Pelik Pak, izin Gimana? bertanya Bapak, dulu kan saya pernah donor darah tuh Ya. di sore hari. Nah itu disarankan untuk donor darahnya tuh di pagi hari Pak. Kenapa bisa begitu ya Pak ya? Terima kasih. Nggih, kalau sore hari itu kan sebetulnya hanya kondisional, Mas. Artinya apa? Fisik kita itu sebetulnya kan sudah seharian untuk beraktivitas, ya. Itu memang sebetulnya kualitas saja, menjaga kualitas darah saja. Takutnya kalau sudah sore itu kan banyak paparan yang masuk ke tubuh kita itu eh, kemungkinan kualitas darahnya itu sedikit berkurang ya kualitasnya ya. Tapi sebetulnya kalau menurut saya nggak ada masalah. Tapi yang sering dilakukan memang pagi hari. Ya pagi hari di mana kita masih fresh, bangun dari tidur, itu biasanya kan sudah habis istirahat semalaman, itu kan sistem imun kita kan sudah kembali. Itu sehingga kalau itu diambil itu harapannya ya kualitasnya itu bisa di apa ya istilahnya bisa dijaga dengan baik gitu. Itu kalau menurut saya seperti itu Mas. Tapi sebetulnya ketika sore pun sebenarnya nggak apa-apa. Hanya memikirkan kualitas dari darah saja gitu. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mas Apip ini. Apakah darah seorang pendonor yang notabene perokok aktif itu bagus buat pasien? Kira-kira bagus nggak untuk perokok itu? Mas Apip, mana Mas Apip? Hadir Pak. Ya, kira-kira bagus nggak Mas kalau orang perokok itu darahnya Kalau mungkin bagus atau enggaknya kurang tahu ya Pak. Soalnya tadi kan di syarat pendonor darah itu kan nggak ada kata yang menyantumkan kalau syaratnya tidak boleh perokok atau gimana gitu Pak. Jadi timbulnya pertanyaan seperti itu Pak. Nah, orang perokok itu kan sebetulnya dampaknya ke metabolisme ya, metabolisme karena perokok aktif itu bisa menyebabkan yang pertama tekanan darahnya meningkat ya. Nah, ketika darah meningkat itu kualitas dari sel darah merahnya menjadi rendah ya. Kemudian juga hemoglobinnya jadi tinggi gitu. Nah, itu nggak baik kalau digunakan untuk dia donor gitu. Tuh. Gitu Mas Habib. Saya kira kalau dia perokok aktif itu sebetulnya kurang baik ya, kurang baik untuk dipakai ya. Tapi untuk kecocokan itu biasanya hanya ditanyakan saja. Anda perokok aktif, peminum alkohol gitu yang ditanyakan. Tapi ketika Anda sudah donor yang dicek ya tadi sekitaran dari kadar hemoglobinnya, kemudian apalagi itu tadi screeningnya apakah mengandung penyakit-penyakit tertentu dan seterusnya gitu. Gitu Mas Habib.
Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Izin Pak, bertanya saya lagi, izin Pak. bertanya. Ya, Ya udah, balik dulu. Ya, aku dulu ya, Dim ya. Jadi gini Pak, dulu kan aku pernah donor tuh. Sebelum ya. donor tuh aku naik sepeda Pak di simpang atau di alun-alun gitu Pak. Nah, ada tuh mobil pendonor. Nah, aku donor habis sepedaan, terus aku habis donor itu mau pingsan Pak. Kenapa ya Pak ya? Oh iya, ya mesti Mas kalau Kasih. kita sedang aktivitas tinggi, kemudian kita donor itu kan sebenarnya kita butuh waktu untuk istirahat. Jantung kan masih bekerja keras di situ, ya. Ya boleh, makanya orang donor itu kan harus ada batasannya, aktivitasnya dijaga. Orang begadang itu sebenarnya kan nggak boleh, tapi kadang-kadang kan bohong gitu. Terus orang baru donor 3 bulan sebelumnya kan juga nggak boleh diambil. Itu sebenarnya hanya menjaga kualitas. Satu. Yang kedua, orang diambil darahnya itu kan sebetulnya komponen darah di dalam tubuh kita kan berkurang ya. Nah, ketika kita melakukan aktivitas olahraga itu kan darah itu kan sedang gencar-gencarnya mencari oksigen yang ada di tubuh kita karena kita banyak mengeluarkan CO2 kan ketika berolahraga gitu. Nah, kalau kondisi itu digunakan untuk kondisi fisik yang tinggi kemudian darahnya diambil ya bisa saja kekurangan oksigen, akhirnya dampaknya ya bisa menimbulkan pingsan kayak gitu, terjadi hipoksia gitu, Mas. Baik Bapak, terima Ya. kasih untuk penjelasannya. Ya. Tadi Mas apa itu yang tanya, Mas? Ya, saya, Pak. Mas Dimas ya. Itu, Pak, berat badan itu masuk ke syarat donor darah nggak sih, Pak? Maksudnya Ya. kayak harus berapa kilogram atau berapa gitu? Ya masuk, Mas. Kalau enggak nanti kan tubuh kita aja kan sebenarnya membutuhkan volume darah yang sesuai ya gitu. Nanti kalau orang kurus diambil darahnya itu harapannya apa wong dia saja sebetulnya kebutuhan darah di dalam tubuhnya aja masih kurang. Kalau itu darahnya diberikan kan nanti bisa menyebabkan dia akan terjadi gangguan gitu. Sebetulnya di samping usia berat badan juga ada itu. Lalu, Pak, untuk ini bukan nilai normal sih, maksudnya kayak normalnya tuh dari berapa kilogram sampai berapa kilogram, Pak? Coba Untuk nanti saya carinya, Mas. Kalau itu kayaknya ngitungnya indeks massa tubuh, Mas. Jadi tinggi badan dibagi berat badan dalam satuan miligram atau berapa ya? Yang dihitung indeks massa tubuhnya, Mas. Oke, baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, namanya IMT, indeks massa tubuh. Itu nanti kalau indeks massa tubuhnya rendah ya nggak boleh dipakai gitu. Karena kalau di dalam TLM ini yang banyak dilihat bukan itunya sebenarnya persyaratan-persyaratan, tapi melihat kualitas darah itu ya. Ketika mau donor itu persyaratannya itu sudah memenuhi, ya kita sebagai seorang TLM itu ya kita harus paham dengan reaksi yang terjadi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil reaksi dari transfusi yang kemungkinan nanti akan terjadi gitu. Kalau syarat fisik biasanya hanya aturan dari PMI ataupun dari apa ya? Karena kita harus larinya ke tugas kita sebagai seorang TLM itu di mana gitu. Ke arah laboratnya gitu. Saya kira cukup. Ada nih, siapa ini? Izin bertanya Bapak. Ya. Ya kan seperti yang tadi Bapak bilang kan faktor yang mempengaruhi reaksi AG/AB kan konsentrasinya harus seimbang ya Pak. Terus kalau misalkan konsentrasi AG dan AB dari seorang tuh tidak seimbang seperti mengalami post-zone effect atau pro-zone effect tuh ada efek bagi tubuhnya tidak Pak? Bagi seorang itu? Itu sebetulnya post-zone sama pro-zone itu adalah reaksi awal, Mbak. Reaksi awal. Artinya kalau kita mau mereaksikan kecocokan ya,
kecocokan itu kita kan tes dulu, misalnya Mbak siapa ini, Mbak Mutia ya. Mutia, Bapak. Mutia diambil darahnya. Terus mau dicek golongan darah. Nah, ketika ngecek golongan darah itu, Mbak Mutia harus sesuai konsentrasinya antara darah dan zat antinya. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke tubuh kan kita nggak ngerti apa itu kadar antibodi di dalam tubuh seseorang dengan antigen yang kita masukkan kan nggak ngerti. Artinya itu sebetulnya konsepnya konsep ketika kita memeriksa antigen antibodi di luar ya, di luar gitu. Pernah melakukan golongan darah belum? Oh, pernah Bapak. Berarti itu tuh yang dimaksud tuh berarti konsentrasi ketika melakukan tes golongan darah ya Pak, bukan di dalam tubuhnya. Bukan, ketika mereaksikan antigen dan antibodi. Nanti kalau nggak percaya coba Mbak Mutia coba ya, nanti yang satu gelembung saja tetes sama-sama gelembung, yang satu tetes penuh gitu ya. Oh ya Bapak, soalnya tadi pahamnya yang di dalam tubuh gitu loh Pak. Nah, nanti itu yang reaksi antigen dan antibodi, reaksi antigen dan antibodi. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Cukup ya, biar saya sambung ke materi satunya ya. Ini agak padat ini jadwalnya nih saya. Tadi ini apa? Imunohematologi ya? Iya Bapak. Ya. Apakah ini sudah kelihatan? Sudah Pak. Ya, oke. Jadi saya akan pindah channel ya. Kalau tadi imunohematologi, sekarang channelnya flebotomi ya. Nah, di dalam ilmu medik flebotomi itu sebetulnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana teknik pengambilan darah dengan baik ya, sehingga darah yang kita ambil itu mempunyai kualitas yang maksimal ya. Karena siapa lagi yang melakukan kalau bukan kita, tugas kita ya. Nah, di antara tugas-tugas itu ternyata ada sisi lain yang harus Anda pahami, yaitu tentang sisi hukumnya, mediko-legalnya itu. Kenapa sih kok kita sah mengambil darah itu gitu? Sebetulnya yang mendasari apa ya gitu. Nah, mungkin itu sekaligus untuk pengantar ya tentang flebotomi. Flebotomi itu sebenarnya adalah bahasa yang bisa kita pisah, yaitu plebos dan tomos ya. Plebos itu adalah pena, tomos itu mengiris atau menginsisi ya, memotong ya, tomos. Jadi kalau Anda mengiris pembuluh darah ya, itu namanya plebotomi juga. Artinya apa? Darahnya itu bisa keluar ya. Jadi kalau Anda mainan pisau, mainan jarum yang sampai merobek ataupun menyebabkan pembuluh darah itu pecah atau rusak, itu namanya flebotomi ya. Kemudian flebotomi sendiri adalah sebenarnya itu adalah suatu tindakan intervensi tubuh, kemudian efek samping dan alat medisnya harus diperhatikan ya. Jadi flebotomi yang kita harapkan di sini adalah flebotomi yang ada tujuannya ya. Tujuannya tentunya adalah untuk mengambil darah, kemudian kita lakukan pemeriksaan ya. Tujuannya apa? Tentunya untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian untuk memantau pengobatan, kemudian untuk mengambil donor darah ya. Jadi termasuk ketika kita melakukan pengambilan darah untuk donor darah itu sebenarnya juga flebotomi ya gitu. Nah, kenapa yang darah yang tadi teriris dan terusnya tidak bisa kita pakai? Karena itu satu ya,
itu tentunya darah itu terbuka ya. Terbuka itu rawan sekali terjadi kontaminasi ya. Yang kedua itu tidak bisa kita jaga kemurniannya ya. Artinya apa? Ketika pembuluh darah kita terpotong itu jaringan-jaringan ekstrasel itu di luar cairan jaringan itu bisa mencemari di situ sehingga kualitas dari darah yang diambil itu kurang bagus gitu. Nah, siapa yang bisa melakukan flebotomi tentunya adalah tenaga kesehatan yang profesional. Profesional itu ditunjang dengan apa? Dengan kompetensi dan kewenangan. Nah, kenapa kompetensi dan kewenangan itu wajib dilatih ataupun dipahami? Karena memang dua hal ini harus bisa kita pertanggungjawabkan ya gitu. Nah, flebotomi untuk pemeriksaan laboratorium yang pertama ya, itu adalah memperoleh sampel darah dengan volume yang cukup untuk pemeriksaan. Jadi percuma kita mengambil darah tapi untuk pemeriksaannya tidak sesuai, tidak cukup. Artinya ngambil lagi dan terusnya itu enggak benar kalau seperti itu ya. Nah, untuk menghindari itu kita harus memperhatikan yang pertama adalah pencegahan intervensi preanalisis ya. Jadi kita kalau mengambil darah itu ya preanalitiknya harus diperhatikan ya. Jangan tadi seperti Mas tadi sampaikan pasien habis beraktivitas tinggi donor gitu kan gitu. Itu enggak boleh. Sama ketika Anda mengambil darahnya tuh kondisi pasien harus benar-benar relaks ya, artinya tidak ada tekanan yang ada ya, bisa dari tekanan fisik maupun psikik gitu ya. Kemudian memasukkan ke dalam tabung yang benar. Jadi di dalam ilmu ini flebotomi itu nanti kita akan tunjukkan alat-alat flebotomi itu sangat banyak sekali dan beragam ya. Itu. Nah, itu nanti ketika kita sudah mengambil kita harus memasukkan ke tabung yang sesuai. Kemudian jangan lupa perhatikan tentang keselamatannya ya, safety-nya ya, tentang keselamatannya. Kemudian sedikit mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien. Nanti di praktikum kita akan ajarkan ya bagaimana mengkondisikan pasien itu biar nyaman ya, nyaman dari dua arah ya, dari pasien dan dari kita ya. Jangan sampai pasien itu mau diambil darahnya sudah tertekan rasanya gitu. Kemudian faktor resikonya juga harus perhatikan ya, jangan sampai terjadi perdarahan yang berlebih ya, malah sampai pingsan gitu ya, atau hematom ya. Kemudian terjadi infeksi, terus terjadi beberapa tusukan ya, jadi nusuk sini nggak kena sebelahnya, nggak kena sampingnya, nggak kena bawahnya, nggak kena. Nah itu kan nggak benar ya gitu ya. Bila dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap darah yang diambilnya, maka resikonya lain adalah ini yang tidak kalah penting, tertukarnya sampel ya. Jadi sampel itu mungkin di rumah sakit banyak sekali itu sampel tertukar. Nah, ini bahaya sekali ini. Kemudian pengenceran darah ya. Bila tidak diambil dari intravena lain ya. Itu. Terjadinya emboli dan lain-lain ya. Ini faktor-faktor yang bisa saja menyebabkan pengambilan darah itu tidak baik ya. Nah, isu penting yang terjadi pada flebotomi itu adalah yang pertama adalah peralatan yang akan dipakai ya. Kemudian di bagian mana kita mengambilnya, apakah intravitalen yang sudah terpasang ya. Kan biasanya kalau pasien itu kan sudah ada venanya yang sudah ditusuk itu ya.
Kemudian bagaimana mencegah infeksi, bagaimana mencegah mengurangi rasa sakit, terus bagaimana berkomunikasi dengan pasien, terus termasuk memperoleh persetujuan, bagaimana pelaksanaannya agar tidak agar benar, ya, tidak tepat mengenai vena, dan faktor keamanannya, ya. Ini adalah faktor-faktor penting yang harus diperhatikan ketika kita mengambil darah, ya. Nah, masalah medico-legal phlebotomy itu adalah yang mendasari, ya, mendasari tentang keamanan, ya, mendasari tentang keamanan, ya. Jangan sampai Anda belum punya sertifikat kompetensi atau apa mengambil darah, ataupun mengambil darah tanpa didampingi oleh instruktur yang handal, Anda melakukan itu, nanti Anda bisa dituntut, ya, dituntut. Akhirnya muncul ini, siapa sih pelaksana phlebotomy itu? Ya tentunya yang kompeten dan berwenang. Terus bagaimana prosedur standarnya? Ikuti prosedur standarnya seperti apa, ya. Menyiapkan tabung yang masih bersegel dan terusnya gitu. Atau perlukah dilakukan supervisi? Kalau misalnya Anda merasa sudah bisa, ya tidak perlu, ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi resiko, siapa yang bertanggung jawab? Gitu. Kemudian tentang pelayanan kesehatan, ya. Pelayanan kesehatan itu tentang si penerima, ya. Jadi itu adalah pasien, ya. Jadi pasien itu adalah menerima pelayanan kesehatan, ya. Atau mereka yang ingin memelihara kesehatannya. Kemudian sebagai pelaksana siapa? Ya tentunya kita, ya. Dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, perawat, analis, dan terusnya, ya. Nah, unsur pelayanan kesehatan itu adalah aspek keilmuan dan keterampilan. Jadi kita harus punya ilmu dan ditunjang oleh keterampilan, ya. Etikanya bagaimana? Ya, kita memperlakukan pasien itu tidak sembarangan. Asal mentang-mentang kita sebagai tenaga kesehatan, pasien itu dianggap apa, ya? Datang dengan muka yang tidak ramah dan seterusnya, itu saya kira etikanya nggak bagus, ya. Kemudian dari sisi hukum, legalitas, ya. Kita harus punya sisi hukumnya itu secara administratif, karena bisa jadi kita akan dituntut baik pidana maupun perdata, ya. Tuh, makanya kalau ngambil darah nanti kalau sudah bekerja itu harus profesional, ya. SOP-nya diikuti dengan baik, ya. Nah, aspek administrasinya tentunya apa? Ya, kita sudah punya ijazah, punya sertifikat, punya STR, surat izin kerja, kemudian syukur ada surat tugas, ya, gitu. Kemudian aspek pidana, ya. Aspek pidana, tentunya kalau kita kita tidak bekerja dengan baik, ya kita akan dipidanakan nanti, gitu, ya. Begitu juga yang perdata. Terus hubungan dengan pasien bagaimana? Harus saling memberi prestasi, ya. Saling memberi prestasi itu ya tadi kita harus cakap, terampil, kemudian benar, gitu, ya. Itu kewajibannya, kewajiban kita. Kemudian hak mereka harus diberi hak. Hak mereka apa, gitu? Tentunya menuntut pelayanan yang yang baik dan maksimal. Kita juga harus memberi pelayanan yang bagus, gitu, ya. Nah, ini kalau misalnya kita tidak benar, ya bisa saja nanti dituntut secara perdata, ya. Gitu. Kemudian siapa sih pelaksana phlebotomy? Pelaksana phlebotomy sebetulnya adalah tenaga kesehatan profesional atau profesi kesehatan, ya. Itu sudah jelas, ya. Harusnya adalah profesi kesehatan. Nah, sekarang profesi kesehatan itu siapa? Profesi kesehatan adalah
pekerjaan yang memenuhi kriteria satu, mempunyai pendidikan formal, ya, diberi kewenangan, kemudian harus melaksanakan kode etik dan standar pelayanan yang diakui di masyarakat. Ini kalau kita ingin bekerja secara profesional. Nah, yang mendasari adalah ini Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ya. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum, ya. Itu nanti pasal ini menyebutkan di sana, ya. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan. Jadi tenaga kesehatan itu berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kewenangan itu harus ditunjang dengan keahlian yang dimiliki, ya. Gitu. Jadi kalau tenaga kesehatan tapi bidangnya tidak ada proses ini, ya nggak bisa. Tadi tenaga kesehatan kan banyak, ada gizi itu termasuk, tapi kalau tidak mempunyai kualifikasi dan keahlian, ya nggak boleh orang gizi itu ngambil darah, gitu ya. Gitu. Nah, tenaga kesehatan yang dimaksud itu apa? Harus memenuhi ketentuan ini, ya. Standar profesi, SOP, terus kode etik, dan organisasi profesi. Yang penting adalah kalau kita adalah di bawah naungan Patelki, ya. Nah, plebotomi sendiri itu harus kita perhatikan secara kompetensi dan kewenangan. Kompetensinya harus melalui pendidikan atau pelatihan. Kewenangannya tentunya adalah pemerintah yang membatasi ataupun meregulasi dari kewenangan seorang plebotomis, gitu ya. Nah, siapa? Bisa analis, perawat, bidan, dan tenaga-tenaga yang lainnya. Apakah ini kompeten? Apakah ini berwenang? Nah, ini kembali lagi ke bidangnya masing-masing, ya. Karena ini adalah tenaga kesehatan. Nah, kompetensi dan kewenangan itu seperti apa? Kompetensi itu adalah seseorang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan, ya. Jadi kalau tidak terdidik dan terlatih, ya dianggap tidak kompeten. Jadi Anda kalau belajar belajar dianalis tapi nggak pernah dilatih, ya itu tidak kompeten, ya. Anda hanya didik saja tapi nggak dilatih. Itu harus dua-duanya harus menyatu, ya. Nah, tentang kewenangannya bagaimana? Tentunya harus memegang otoritas di bidang tersebut melalui apa? Tadi SIP, STR, dan terusnya, gitu ya. Harus diatur legalitasnya oleh undang-undang. Nah, kewenangan itu akan diberikan pada mereka yang memiliki kemampuan, namun adanya kemampuan tidak berarti dengan sendirinya memiliki kewenangan. Ini tadi sudah saya ilustrasikan, ya. Jadi dia mampu tapi sebenarnya tidak berwenang, gitu ya. Harus dua-duanya menyatu. Kewenangan plebotomi itu bagaimana sih? Ya, tentunya tindakan medik, ya, intervensi tubuh, efek samping dalam medis itu adalah kewenangan dokter, ya. Kemudian ini bisa saja didelegasikan kemana? Ya, pendelegasian wewenang itu bisa saja melalui standar profesi, ya. Regulasinya seperti apa? Kemudian standar operasional prosedur, pakai SOP-nya. Ya. Kemudian berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan permintaan pemeriksaan laboratorium, ya. Jadi kalau mengambil darahnya untuk coba-coba latihan, ya nggak boleh, harus ada dasarnya, dan itu pun harus dilandasi dengan permintaan pemeriksaan. Nanti pemeriksaannya A, nanti ngambilnya nggak sesuai, kan jadi tidak benar, gitu ya. Kemudian tenaga kesehatan itu siapa? Ya, ini tadi sudah kayaknya, ya, yaitu yang memenuhi atau mematuhi standar profesi tenaga kesehatan. Standar profesi apa? Adalah tenaga kesehatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah nanti itu ada ketentuannya, ya.
Nah, kalau tidak sesuai, ya ini ada pasalnya ya, denda kemudian ataupun pidana dan berapa lama gitu ya. Kemudian standar profesi yang pertama adalah dasar hukumnya adalah ini, Kemenkes 370 tahun 2007 ya. Ini tentang apa? Kewenangan seorang analis atau TLM dalam melaksanakan pekerjaan profesional di laboratorium kesehatan. Jadi dasar hukum kita melakukan pelayanan kesehatan adalah ini ya. Kemudian apa acuannya? Ya tentunya dari standar pendidikan, kemudian pelayanan, dan ada uji kompetensi ya. Itu yang dilakukan untuk mengetahui apakah kita kompeten atau tidak ya. Kemudian standar kompetensi itu adalah memiliki keterampilan untuk melaksanakan proses teknik operasional pelayanan kesehatan laboratorium, yaitu apa? Keterampilan apa? Tentunya pengambilan spesimen, kemudian penyiapan pasien, labeling, penanganan, pengawetan, fiksasi, pemrosesan, penyimpanan, dan pengiriman spesimen ya. Ini harus paham ini ya. Jadi kalau Anda sudah berhasil mengambil darah, mengambil spesimen itu harus bisa memahami ini. Labelingnya harus benar, penanganannya harus benar. Apakah perlu pengawet, apakah perlu ada proses fiksasi, apakah butuh pemrosesan setelahnya itu, atau bagaimana kalau darah itu harus disimpan, atau bagaimana darah itu kalau harus dikirim ya. Gitu. Kemudian apa? Harus bisa melaksanakan tentang pengendalian mutu ya. Mutunya harus bisa dikendalikan dan dijaga ya. Kemudian memiliki kewaspadaan terhadap faktor yang mempengaruhi hasil uji laboratorium ya. Jangan sampai hasilnya itu menyimpang jauh dari apa yang sudah ditentukan ataupun sudah menjadi nilai patokan gitu. Kemudian standar pelayanan itu kalau tadi Permenkes tentang apa itu, tentang mendasari tentang apa tuh yang ini tadi tentang dasar hukumnya. Kemudian kalau yang ini adalah standar pelayanannya. Standar pelayanannya adalah apa? Ya tentunya melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tugasnya apa? Melaksanakan pengambilan darah dan penanganan sampel pemeriksaan laboratorium sesuai SOP ya. Itu tugasnya ya. Dari Dirjen Yanmed juga ada ya. Uraian tugas analis medis adalah mengambil dan penanganan bahan pemeriksaan laboratorium. Ini kenapa sih harus dipahami? Karena ketika Anda melaksanakan kegiatan flebotomi ini nantinya itu ada dasar hukum yang melindungi ya. Jangan sampai nanti Anda sebagai seorang TLM sudah bekerja, sudah melaksanakan kewajiban ya, dan melakukan itu sudah sesuai dengan SOP itu, nanti kalau di kemudian hari ada hal yang dianggap janggal ataupun tidak sesuai, Anda punya ini landasan hukum yang melindungi Anda itu. Karena sekarang itu sesuatu yang tidak sesuai gampang sekali dituntut dari sisi apapun ya. Ini juga sama dari Permenpan ya gitu. Terus ini minggu depan saya lanjutkan. Saya udah nggak kuat lagi ngomong nih. Ya, itu ya. Mas, siapa ini komtingnya ini? Komtingnya Mas Nasrul Bapak, tapi untuk si pennya itu Mbak Resti. Oh iya Mbak Resti. Ini sudah satu kelas ya, yang apa itu? Maksud saya begini, ini kan ada kelas AB ya.
Nanti kalau ada kuliah ini yang mengingatkan cukup satu kelas besar saja ya, jangan sendiri-sendiri. Baik, Bapak. Nanti kalau kelas A sendiri, B sendiri, saya juga bingung ini siapa sih gitu. Karena jadwalnya nggak cuma satu, nanti harus lihat apa itu, oh ini kelas ini dan terusnya gitu. Oke, saya kira itu ya. Saya pengen masih banyak ngomong tapi udah nggak kuat ngomong lagi dari jam 11 tadi. Bahkan dari tadi pagi kuliah terus nih, saya nggak beranjak dari sini nih. Oke, saya cukupkan sekian ya. Atau mungkin ada yang tanyakan untuk pengantar apa ini flebotomi ini? Mungkin belum ada, Bapak. Belum ya. Ya, oke. Kalau belum, terima kasih ya. Selamat istirahat ya. Ini sudah waktunya makan siang ini. Ya, sholat, makan siang, terus tidur ya. Jadwalnya tidur apa ada kuliah lagi nih? Ada kuliah cuman diundur, Bapak. Hah? Jam Ada berapa kuliah lagi? jam 4. Oh, jam 4. Kuliah apa? Iya, Pak. Mau dibuat tidur siang, Pak. Oh gitu. Nah, ya kan masih jam 4. Nunggu hujan datang kan tidur enak. Iya, Pak. Syahdu, Pak. Ada kuliah apa nanti? Jam 4. Kimia amami. Praktikum kimia amami 1, Bapak. Nah, kalau suruh maju sekarang toh, kamu nanti tinggal istirahat nggak bisa. Sebenarnya sekarang jadwalnya jam 1, cuman dari pihak dosennya minta diundur jadi jam 4, Bapak. Siapa dosennya itu? Bapak Fandi Adiwardoyo. Oh, Pak Fandi ya. Oh ya udah. Terus nunggu aja. Oke, saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.